Mari semua kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, tak terukur kasih-Mu. Kita naikkan pujian ini, kita undang hadirat Tuhan pada di tengah-tengah kita. Hidupku
hidupku kini untuk kemuliaan dan segala puji, segala puji hormat dari-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian, muridku membawa kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Mulialah Tuhan, haleluya, haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan, haleluya. Pengorbanan-Mu atas hidup kami, haleluya. Dengan darah yang mahal, dengan darah-Mu Tuhan, Engkau tebus kami, Engkau jadikan kami jadi milik-Mu, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, mulialah Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Engkau berkemurahan atas kehidupan kami Tuhan. Engkau beri kami kesehatan, Engkau beri waktu bagi kami. Malam ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian kami kepadamu. Kami menyembah Tuhan lewat nyanyian pujian kami, karena begitu besar anugerah dan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami boleh ada malam hari ini hanya karena kasih-Mu Bapa. Kami mengundang hadirat-Mu. Kami mengundang urapan Rohul Kudus bagi kami semua. Urapilah kami Tuhan, sehingga apa yang kami perbuat, nyanyian pujian kami, tubuh kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki atas kehidupan kami. Mari Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Semua kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini, apapun yang dipercayakan Tuhan bagi kami dalam pelayanan ini, urapilah kami, sehingga apa yang kami perbuat ini menyenangkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan teman-teman kami, jika masih ada yang di perjalanan menuju tempat ini, sertai hati mereka, tuntun mereka tiba bersama kami di tempat ini untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami sadar kuasa iblis seringkali mengganggu kami, namun kami menolak segala kuasa pekerjaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan iblis kami keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Tutup bungkus kami dari luar sampai ke ruangan ini, ketenangan dan sejahtera bagi kami semua. Kami mulaikan ibadah kami malam ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami perlaskan doa kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku cipta Kau Yesus.
sebagai terima kasihku. Hanya kata sederhana, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau, kita angkat tangan kita. Ku cinta Kau, ku butuh Kau Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Setiap saat aku dapat bersimpuh di bawah kaki-Mu, dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau Yesus. Kadang aku merasakan, kadang aku merasakan bergetar seluruh jiwaku. Kadang aku perlu dengan kasih-Mu. Walaupun aku serahkan seluruh jiwa ragaku, ku rasa tiada cukup untuk membalasmu. Ku cinta Kau Tuhan, kita angkat tangan kita. Ku cinta Kau, ku butuh Kau Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertai. Jangan ada hal yang dapat memisahkan. Jangan ada hal yang dapat memisahkan aku darimu. Karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau, ku butuh Kau. Ku cinta Kau, ku butuh Kau Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertai. Setiap saat aku datang, setiap saat aku datang bersimpuh di bawah kaki-Mu, dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau Yesus. Sungguh kita bersyukur Tuhan sudah berkorban bagi kita, mengerahkan seluruh hidupnya, darahnya, nyawanya dikorbankan bagi kita untuk kita bisa hidup di dunia ini sampai hidup yang kekal,
Inilah yang membuat kita tidak akan melupakan segala kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan dalam hidup kita. Dia tetap mengasihi kita, segala keadaan kita. Dia selalu bekerja untuk hidup kita akan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian kita, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Dia tak pernah gagal. Kita percaya Tuhan kita mampu menolong kita sehingga kita tidak terlambat. Dia tidak pernah gagal, senantiasa kasihnya dinyatakan dalam hidup kita. Percaya yakin kita, pertolongannya nyata dalam hidup kita. Kita lanjutkan pujian kita, bencana tanah liat, ku membawa bencanaku dari tanah liat. 150 nyanyian Psalm.
walaupun tertindas, walaupun tertindas, namun tiada terjadi. Walau habis akan, namun tak putus asa, tapi teraniaya, namun tak sendiri. Kami dilepaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membawa Tuhanku membawa bencanaku yang hina dan tak berarti. Isilah dengan firman dan Roh Suci yang melimpah, sebab tiada yang lebih indah dalam hidupku ini. Berita bagi hidupku tak akan, walaupun tertindas, walaupun tertindas, namun tiada terjadi. Walau habis akan, namun tak putus asa, tapi teraniaya, namun tak sendiri. Kami dilepaskan, namun tak binasa. Walaupun tubuh jasmaniku semakin hancur dan rapuh, dari hari ke hari Dia membawaku. Ayat 3, sekalipun bencanaku, sekalipun bencanaku diserahkan kepadamu, agar kau lebih nyaman dalam tubuhku yang panas, mengalami perubahan jadi sama mulia, dengan isi yang terkandung yang di hartamu ya. Walaupun tertindas, namun tiada terjadi. Walau habis akan, namun
yang mencarimu. Ya, kita bersyukur Tuhan berikan bagi kita harta yang indah di dalam tubuh kita ini, sehingga kita tidak putus asa, tidak terjepit, tidak putus asa menghadapi bermacam-macam kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Dan itulah membuat hati kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku. Semua kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman-Mu dalam hidupku Tuhan. Saat curahkanlah kasih-Mu, curahkanlah kasih-Mu dalam hatiku, naungi hidupku dalam kelemahanku, dalam kelemahanku Kau nyatakan kuasa-Mu. Ku percaya, ku memandang salib-Mu, kekuatanku di dalam kasih. Katakan kita memandang-Mu dalam kemuliaan, memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup
Engkau yang kami pandang dalam setiap keadaan kami. Engkau yang kami lihat selalu menopang kami, membela kami dalam keadaan apapun, supaya kami selalu bersyukur, selalu menyembahmu, memuji Engkau. Dan itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kehidupan di dunia ini kami menghadapi banyak pergumulan, kesulitan demi kesulitan, tapi semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami, Tuhan. Kami tidak putus asa, kami tidak kecewa, tapi selalu membawa hidup kami makin dekat ke dalam tangan Tuhan. Sungguh kami tidak mampu berjalan sendiri, tetapi kekuatan Tuhanlah yang selalu menopang kami. Dan itulah sebabnya kami butuhkan firman-Mu yang selalu menguatkan kami, Tuhan Yesus. Malam ini urapi kami saat menerima firman dan perjamuan kudus untuk memberikan kekuatan yang berlimpah bagi kami, Tuhan. Urapi kami semua kami yang hadir pada malam hari ini. Engkau menopang kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur segala pekerjaan Ibu Engkau sudah singkirkan. Kami boleh tenang damai sejahtera untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ceritakan dulu tema biasa. Haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita menyertai kita sampai kita bisa ada malam hari ini untuk bersyukur, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan belajar tentang firman pengajaran yang sudah kita pelajari terus saudara-saudara, terutama di hari-hari yang kita jalani ini. Saya sangat ditekankan oleh Tuhan. Mulai dari hari-hari yang lalu, banyak hal yang tidak harus sesuai dengan keinginan kita, ya. Dan itu memang terjadi di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Ya, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu seringkali terjadi, saudara-saudara. Dan kita diajar oleh Tuhan ketika sesuatu tidak seperti yang kita inginkan 2 minggu yang lalu. Ya, karena Petrus dengan teman-temannya dikatakan oleh Tuhan, aku akan pergi. Tentu tidak diinginkan mereka, saudara-saudara sekalian. Karena selama ini Tuhan Yesuslah yang mencukupi, menyediakan, melindungi seluruh penghidupan mereka. Ya, tapi Tuhan katakan jangan gelisah walaupun hal-hal yang tidak seperti yang diinginkan itu terjadi, karena ketika ada hal yang tidak seperti yang kita inginkan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Kita yang seringkali langsung negatif pikiran kita, Tuhan pergi, bagaimana tentang penghidupan saya, padahal Tuhan katakan adanya hal yang tidak seperti yang kita inginkan, ada maksud Tuhan yang lebih besar, ada hal-hal yang Tuhan sediakan, saudara-saudara. Makanya Tuhan katakan jangan gelisah, percayalah. Ya, jangan gelisah, bersukacitalah, karena dalam hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan itu ada rencana Tuhan yang terbaik. Malam ini tema kita masih pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, ini tema kita, saudara-saudara. Kalimat ini sudah sering kita dengar, tapi pemikiran kita, ya pantaslah pemazmur mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Langsung tanggapan kita, oh dia seorang raja, dia seorang kaya, dia seorang berkuasa, pantaslah dia bilang pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena terlalu gampang kita pikirkan. Tapi ayat ini bukan itu maksudnya.
Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saat pengalaman pemazmur ini pengalaman yang mencekam, pengalaman yang tidak enak bagi dirinya, pengalaman yang sangat sukar, saudara-saudara. Ya, tapi dia bilang, mestinya jiwanya kan bisa dibilang, Tuhan kok bisa begini sih? Saya kan dari dulu, dari sejak kecil udah memuji Tuhan, sudah hidup benar. Tapi kenapa diizinkan Tuhan? Coba kalau pemazmur ini ya, kenapa diizinkan Tuhan hal-hal yang sukar, hal-hal seperti yang tidak kuinginkan? Kenapa terjadi? Jiwanya kadang-kadang berontak. Makanya dia bilang jiwanya, jiwaku pujilah Tuhan. Nah, di sini kita banyak belajar, saudara-saudara. Selama kita membaca Mazmur ini, sering tanggapan kita, ayalah memang dia seorang hebat, makanya dibilang puji Tuhan. Saya kan tidak hebat, saya susah, saya kekurangan, saya banyak masalah. Masa saya bilang sama jiwaku pujilah? Seharusnya kita bersungut, seharusnya menurut logika kita salahkan Tuhan. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Tapi coba kita baca dulu Mazmur 103 ini, supaya kita, saudara-saudara, banyak hal diizinkan Tuhan terjadi atas kehidupan kita, ya. Tapi jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, apalagi sampai saudara-saudara kita menjauhkan diri dari Tuhan. Itu sangat berbahaya sekali. Tapi pemazmur ini bilang, apapun keadaan, baik secara fisik, secara ekonomis, dalam masalah hal-hal apapun, dia bilang sama jiwanya. Ini penting kita ngomong sama jiwa kita ketika kita dihadapkan pergumulan. Jiwaku, jangan gampang begini, jiwaku jangan gampang, jiwaku. Nah, ini penting kita ngomongin sama jiwa kita, saudara. Seperti Mazmur, kadang-kadang jiwanya gak bisa nerima. Ya kok bisa gini ya, kok sedih. Tapi dia bilang jiwaku. Coba kita baca ya, Mazmur 103, ya, ayat 1 mulai sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, kalau sudah kita baca bersama ayat 1, saya baca begini, Mazmur 103 ayat 1, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Wah, batinku, jiwaku, ini penting. Karena kadang-kadang batin kita sama jiwa kita nggak bisa diajak kompromi. Ya, coba kalau kita susah, jiwa kita langsung bilang, batin kita langsung bilang, oh iya, kok begini, kok begini, kok begini. Ya, Mazmur seringkali juga terpancing untuk jiwanya, batinnya mau menggerutu sama Tuhan, mau menyalahkan Tuhan, mau menyalahkan orang lain, menyalahkan diri atau keadaan. Tapi dia jaga itu. Dalam setiap kesukaran apapun, dalam setiap masalah apapun di dunia ini, memang kita harus kuat menghadapi masalah. Nggak ada di dunia ini tanpa masalah. Tapi harus kita bilang, dunia ini memang saya jalani karena di dunia inilah kita menghadapi masalah. Kita jaga jiwa kita. Kita ngomong sama jiwa kita. Ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kita baca bersama ayat 2, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan mahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Coba. Jadi nampaknya pemazmur ini menghadapi yang sangat luar biasa. Ya, dia kadang-kadang melihat, aduh, kesulitan ini begitu berat. Ya, coba kalau kita menghadapi kesulitan, berarti kan jiwa kita langsung ada yang sampai sakit karena jiwanya kebisaannya, batinnya tertekan. Ya, mengalami hal-hal yang tidak seperti yang diinginkan. Apalagi dia mulai dari mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, sudah belajar berseru sama Tuhan, kuat di dalam iman, saudara-saudara, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan itu terus dia perjuangkan seumur hidupnya, saudara-saudara. Tapi ada hal yang gak sesuai dengan hatinya. Coba kita lihat,
Ketika dia datang menjumpai abang-abangnya, abangnya bilang, kau maksudmu jahat. Kenapa kau datang ke sini? Itu kan tertekan jiwanya. Ya, maksudnya untuk menolong mereka, tapi langsung disalahkan terus. Banyak masalah-masalah. Udah menikah dia dengan anaknya Saul, terus tekanan-tekanan yang dihadapi. Tapi dijaga itu. Hai jiwaku, ya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ini kita berada di hari-hari, di masa yang sukar, saudara-saudara. Dosa makin bertambah-tambah, gampang kita terpancing dengan dosa, kejahatan. Gampang kali kita terpancing untuk berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat salah. Daud selalu bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, pujilah Tuhan dengan segenap hatiku. Dalam situasi masalah apapun, belajar kita memuji Tuhan. Karena di balik semua itu ada maksud Tuhan. Ya, semua itu ada rangkaian yang terus menerus menimpa Daud, mulai dari menggembalakan 2-3 ekor kambing domba menghadapi Sigab. Di sana dia dilatih oleh Tuhan untuk percaya sepenuh kepada Tuhan. Ya, menghadapi Goliat, satu saat dia menjadi raja, memimpin, saudara-saudara. Diizinkan Tuhan masalah-masalah terjadi bagi Daud ini. Sedikit pun dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kalau saya melihat, baca terus pengalaman-pengalaman Daud, sedikit pun tidak dibilang, masa Tuhan lakukan begini. Tapi selalu dia bilang, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saudara-saudara, di tengah-tengah kesukaran yang banyak kita naikkan pujian. Makanya Daud mengalami hal yang sama. Coba ketika kita gak masalah, tidak ada masalah, lupa Tuhan, berdoa pun barangkali lupa. Kita lihat orang sudah semakin enak hidupnya. Ya, rasanya punya uang, punya fasilitas, ya sesuatu yang bisa cukup, gak ke gereja pun gak apa-apa, gak berdoa pun gak apa-apa, gak memuji Tuhan pun gak masalah, saudara-saudara. Tapi bagi Daud, bagi kita, kayaknya Tuhan ingin ajar kepada kita. Ya, masalah yang bertubi-tubi, masalah yang terus ada, selalu ada. Ya, kalau Daud itu hebat kali kita, saudara-saudara. Menikah dia, ya, rumah tangganya terus, punya anak terus sampai di masa tuanya. Hebat kali Daud ini. Tapi apapun yang terjadi kepada Daud, menghadapi situasi apapun, menghadapi situasi yang mencekam, saudara-saudara, Daud pastikan kepada jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku dengan segenap hati. Barangkali kita pun seringkali kalau mau pingin jiwa ini berontak, pingin jiwa ini nyalahkan siapa, jangan selalu bilang pujilah Tuhan. Itu berarti dia yakin segala sesuatu yang terjadi itu ada maksud Tuhan. Makanya dia bilang pujilah Tuhan. Dia yakin apapun terjadi dalam hidupnya ada maksud Tuhan di dalamnya. Makanya kita bilang puji Tuhan. Ya, coba kita sakit, saya bilang ada maksud Tuhan ketika saya sakit. Coba kita kekurangan, ada maksud Tuhan ketika ada kekurangan. Kita menghadapi masalah-masalah, anak-anak kita, pekerjaan kita, tetangga kita, lingkungan kita, selalu kita puji Tuhan. Ya, karena di balik semua ada maksud Tuhan. Di Perjanjian Baru disebutkan mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Coba Roma 8. Kalau di Perjanjian Baru selalu disebutkan itu semuanya mendatangkan kebaikan. Makanya kita selalu bersyukur. Ya, Tuhan jadikan masalah bagi kita ini nampaknya berat, tapi kalau kita puji Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ayat yang sudah sering, Roma 8, mendatangkan kebaikan pada akhirnya, saudara-saudara. Makanya apapun terjadi dalam hidup kita, jangan terpancing jiwa kita untuk bersungut, menyalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi yang jelas harus selalu bersuka cita, ya, memuji Tuhan. Roma pasal yang ke-8. Iya, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Roma pasal 8 ayat 28 demikian. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalimat segala sesuatu, dalam segala masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, Allah turut bekerja dalam masalah segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan. Jadi adanya masalah, kesulitan itu selalu kita bilang ada kebaikan di baliknya ya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Indah sekali saudara-saudara. Pemazmur sangat yakin ya, semua yang terjadi atas hidupnya ada rencana Allah di dalamnya. Allah yang mengendalikan, Tuhan yang mengendalikan perjalanan hidupnya saudara-saudara. Makanya dua hal terjadi. Ini pilihan kita ya, ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak ya, kondisi yang tidak mendukung ya, keadaan yang menakutkan atau mencekam. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, nah ini yang kalau bukan anak Tuhan, langsung jiwa ini bersungut-sungut. Jiwa ini nyalahkan selalu. Kalau jiwa kita jarang nyalahkan diri sendiri, nyalahkan orang, nyalahkan Tuhan. Langsung begitu ketika ada kesulitan, si anulah membuat ini, gara-gara si atulah itu, gara-gara inilah itu. Langsung begitu kita ya. Ini pilihan. Jiwa ini langsung bersungut, menggerutu, menyalahkan situasi, menyalahkan orang, sampai menyalahkan Tuhan ya. Ini terjadi saudara-saudara. Ini kalau sudah orang semacam begini, kapanpun tidak melihat yang baik. Selalu orang yang salah ya. Dia kurang beruntung, oh gara-gara si anulah ini, si anulah saingan saya, gara-gara si itulah ya. Selalu begitu, orang yang salah. Orang, semua situasi dalam hidupnya nggak pernah merasa dia salah, orang lain yang salah ya. Jiwanya selalu nyalahkan. Ini pilihan yang tidak benar. Tapi pilihan yang benar saudara-saudara, menghadapi situasi yang mencekam ini, kita belajar dari Daud. Jiwa selalu memuji Tuhan. Jiwaku pujilah Tuhan, batinku pujilah Tuhan ya. Sehingga nanti saudara-saudara, kita bisa keluar dari kesusahan. Karena Wahyu mengatakan, satu saat orang yang berpakaian putih memegang daun palem, siapa mereka ini? Ya, malaikat bilang, orang ini keluar dari kesusahan. Keluar dari kesusahan besar. Karena setiap ada masalah yang mencekam, ada masalah yang tidak baik baginya, dia tidak menyalahkan siapapun, tapi dia selalu memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Puji Dia dengan segenap batin, memakannya kuat-kuat terus saudara-saudara. Satu saat pengalaman yang sama kita alami, kita berada di hari-hari terakhir ini saudara-saudara sekalian ya. Ada kekuatan bagi kita ya, supaya kita kuat saudara-saudara. Terutama kita berada di hari-hari terakhir ini, di masa-masa yang sukar ya. Malaikat bertanya, siapa mereka ini dengan berpakaian ya. Wahyu pasal yang ke-7 ya. Wahyu pasal yang ke-7 saudara-saudara, kita lihat ini. Jadi masalah-masalah dalam hidupnya dia selalu memuji Tuhan, jiwanya selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan dalam keadaan yang tidak enak ya. Ini nanti di Wahyu ini saudara-saudara pasal 7 demikian ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Coba malaikat bertanya ini ya, ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahui. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Coba. Jadi suatu saat pengalaman ini saudara-saudara, siapa mereka ini? Kumpulan besar. Ini harapan kita saudara-saudara, masuk ke kumpulan orang besar ketika menghadapi kesulitan, keadaan yang mencekam, keadaan yang tidak enak ya.
Bukannya Tuhan tidak bisa menghindarkan, bisa. Tapi Tuhan itu harus jalannya, Saudara-saudara. Keluar dari kesusahan besar berarti dia melewati kesusahan besar dengan jiwanya selalu memuji Tuhan. Batinnya selalu memuji Tuhan. Gak ada jalan lain, saudara-saudara. Kalau Tuhan Yesus pernah bilang sama Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Ya, tapi gak ada jalan lain. Jalan kita jalan yang sempit. Ya, pintu yang sesak. Itulah saudara-saudara. Tapi belajar selalu dalam situasi yang tidak enak, dalam situasi yang tidak mendukung. Selalu kita katakan kepada jiwa kita, pujilah Tuhan. Jangan terbawa kita untuk bersungut, nyalahkan Tuhan, nyalahkan orang dan seterusnya. Pujilah Tuhan dengan segenap hatiku. Dan itu selalu diulang-ulang. Sampai 2 kali disebut itu, ayat 1 sampai 2 selalu dibilang. Ulangi Mazmur 103 ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Diulangi lagi. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Oh, indah kali ini saudara-saudara. Ya. Jadi belajar kita dalam segala keadaan apapun, belajar kita untuk memuji Tuhan. Perjanjian baru berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru selalu mengatakan begitu. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya. Kalau dalam keadaan enak kita nggak memuji Tuhan, sudah terlalu pula kita, saudara-saudara. Kita diberkati Tuhan, dicukupkan Tuhan. Ya, itu pun bagi kita sulit untuk memuji Tuhan. Selalu masih kurang Tuhan, kurang ini Tuhan. Itu sangat keterlaluan kita. Ketika menghadapi hal yang tidak seperti yang kita inginkan, selalu kita bilang, jiwaku pujilah Tuhan. Ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, batinku pujilah Tuhan. Itu yang membuat pemazmur ini sangat hebat, saudara-saudara. Ya, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita berada di masa yang sukar, kata Alkitab, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi apapun tekanan hidup kita selama kita ada di dunia ini, selama kita ada di dunia ini, sudah Tuhan katakan memang hidup di dunia ini sudah kita pastikan memang susah di dunia ini. Kalau enaknya di dunia ini, ya Tuhan berikan kita selama-lamanya di dunia ini. Memang di dunia ini tempat kita susah. Ya, orang yang lahir dari perempuan susah, menderita. Memang begitu hidup di dunia ini, saudara-saudara. Tidak bisa kita elakkan, nyanyian Psalm mengatakan gak bisa kita elakkan. Ya, banyak orang mau mengelak, aduh aku mau gak susah, cari harta sebanyak-banyaknya, toh juga susah. Ya, kan ada orang begitu, kalau harta aku mungkin banyak, uangku sekian-sekian, gak susah aku. Kita tengok banyak orang sampai gak bisa tidur memikirkan uangnya, gak bisa damai karena uangnya, gak bisa tenang menghadapi siapapun. Kenapa? Karena uangnya. Uang gak memberikan kedamaian, gak memberikan jaminan apapun, harta apapun di dunia. Mungkin kita bilang, aduh kalau saya punya harta begini, aduh tenanglah begini. Enggak, saudara-saudara. Di dunia ini memang tempat kita susah, ya, tempat kita menderita. Tapi bagaimana di tengah dunia ini banyak orang bukan memuji Tuhan, salahkan Tuhan, ya, menyalahkan Tuhan. Tapi kita belajar, pemazmur ini bukan ringan masalahnya. Ya, di hari yang lalu, aduh banyak kali masalahnya, gak bisa terhitung. Setiap hari. Makanya satu saat kehebatan kita, sudah hebatnya kita bukan, oh dia hebat gak punya masalah, bukan. Hebatnya dia karena bisa keluar dari kesusahan. Kok bisa dia keluar? Barangkali kita bisa balik, aduh kalau aku balik ke masa lalu barangkali gak mampu aku. Tapi rasanya mampu kita. Ya, kalau Daud kembali mengingat ke belakang, aduh mana bisa mungkin. Tapi bisa terus dijalani, saudara-saudara. Ya, mengatasi tekanan-tekanan hidup kita, masalah-masalah datang yang silih berganti, saudara-saudara. Pemazmur ini mengajari kita 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama,
menyatakan iman kita lewat pujian kita. Pemazmur ini sangat hebat dalam memuji Tuhan. Baginya melepaskan dia dari kesusahannya, jiwanya bisa tenang, jiwanya bisa kuat. Saat menghadapi masalah dia datang berdoa, dia memuji Tuhan, dia arahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan gak ada cara lain, saudara-saudara. Ya. Saat menghadapi tekanan, masalah-masalah, makanya kita belajar ini, saudara-saudara. Ada orang menghadapi tekanan, pergi makin berbuat dosa, lakukan kejahatan supaya menghindar. Ada yang mabuk-mabuk, ada yang adus narkoba lah, apalah banyak yang dilakukan orang karena melihat tekanan begitu berat. Salah jalannya, saudara-saudara. Pemazmur mengajari, begitu menghadapi tekanan yang begitu berat kepada pemazmur ini. Coba keterangan yang kedua, kita lihat gambarnya. Ya, selalu nyatakan imannya lewat pujian. Kalau pemazmur dulu kemana-mana, pembawanya saudara-saudara dia bawa kecapinya. Kemanapun dia bawa kecapi ini, karena ini saatnya dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Sampai satu saat kecapi ini mengangkat dia ke istana. Ya, lihat gambar yang kedua. Jadi kita pun sama. Ketika ada masalah, saudara langsung berdoa. Jalan keluar itu berdoa. Ada kesulitan, tak usah cari jalan mesti sana, mesti situ, lapor ke sana, cerita sana, ngomong sana, nggak ada jalannya, saudara-saudara. Matikan dulu ayatnya, baru nanti lihat keterangannya. Ayatnya hapus dulu ya. Ini saudara-saudara, Daud ini udah kemana-mana bawa kecapi ini. Setiap ada masalah, Tuhanlah jawabannya. Makin berat masalahnya, mainkan kecapinya, terus menyembah, terus menyembah. Ini pelajaran bagi kita. Ketika saudara ada masalah nggak bisa berdoa, pergi ngomongin sana, pergi cerita di sana, nggak selesai, nggak selesai. Coba ada masalah kita, cerita sama tetangga, tetangga cerita lagi sana, tambahi, tetangga sana cerita lagi, nambah. Sudah pun selesai masalah kita, bagi orang itu terus cerita sana. Coba kalau cerita anak kita, masalah rumah tangga kita lah kepada tetangga kita. Karena ada orang begitu, aduh anakku bandel atau suamiku bandel, cerita sama tetangga. Udah pun berubah suami kita, berubah anak kita, tetangga kita terus ingat cerita, terus cerita. Nggak ada jalannya. Adapun masalah yang ada dalam kita seperti Daud, masalahnya nggak sedikit. Tapi kecapinya inilah saudara-saudara, ya, menyatakan imannya lewat pujiannya di hadapan Tuhan. Kita nyatakan iman kita lewat pujian. Makanya seringkali kalau kita menyembah Tuhan, Engkau Tuhan sanggup, Engkau menopang aku, Engkau menghancurkan segala sesuatu. Kita berdoa, kita katakan iman kita lewat pujian kita. Ini kan nyanyian-nyanyian pujian kita itu kan menyatakan iman kita. Ya, setiap nyanyian-nyanyian, makanya kita menyanyi bukan nyanyian pinjaman, tapi kayaknya nyanyian kita. Seperti kita sedang menaikkan pujian iman kita kepada Tuhan. Seperti ada nyanyian, kau bukakan jalan di lautan. Langsung kita bilang, Tuhan Engkau sanggup membuka jalan. Di lautan pun Engkau buat bisa jalan. Apalagi masalahku ini kecil itu di hadapan Tuhan. Kita bisa membawa iman kita lewat pujian kita. Pemazmur ini, saudara-saudara, kecapinya ini sudah sangat mampu mengalahkan iblis, mengalahkan setan. Sampai Saul sudah kerasukan setan, kecapinya ini dicari, saudara-saudara. Ayo, siapa yang pandai main kecapi? Karena udah pengalaman dia. Satu saat orang membutuhkan kita, bukan membutuhkan uang kita, membutuhkan doa kita. Tolong ya doakan saya. Itu hebat tuh saudara-saudara. Karena iman kita lah, setiap ada masalah selalu kita bilang, nyatakan iman kita lewat pujian. Makanya dibilang tadi, jiwaku pujilah Tuhan. Dia ingin bawa kecapinya, dia ingin menyembah Tuhan, dia ingin memuji Tuhan walaupun situasi belum baik, situasi belum berubah, situasi masih menakutkan. Tapi dia belajar menyanyi, naikkan pujiannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menyelesaikan baginya. Kita ingat Silas dan Paulus waktu dia di penjara. Situasi masih belum tenang. Ya,
penjara dikunci, dikawal dengan sangat kuat sekali. Tapi Silas dengan Paulus coba menaikkan imannya lewat pujian. Dia naikkan sampai tetangga-tetangganya bilang, orang ini udah dipukul itu, udah badannya babak belur masih bisa menyanyi. Ya, imannya, saudara-saudara. Dia nyatakan imannya lewat pujian. Coba kalau saudara menghadapi masalah, nyatakan, daripada kita ngomongin sana sini nggak selesai. Kita datang, kita di hadapan Tuhan. Kita bilang, Tuhan, Engkau lakukan perkara besar. Engkau yang membela, Engkau yang mengadakan segalanya. Coba kalau saat kita butuh sesuatu, daripada kita minta sana minta situ, nanti kita dipermalukan. Coba datang kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu ini kubutuhkan, ini kubutuhkan. Terjadi. Tentang kebutuhan saya banyak sekali pengalaman yang sama. Ya, daripada saya minta sana sini, sekali minta dia selama-lamanya. Kalau aku kasih dia itu kelaparan. So, kalau kita datang kepada sumber kehidupan, kita katakan iman kita. Tuhan, Engkau sanggup mengadakan dari manapun. Engkau sanggup mencukupkan. Hebat, saudara-saudara. Daud kekuatannya nggak di mana-mana, kekuatannya hanya Tuhan. Dia nggak belajar perang seperti abang-abangnya dilatih, tidak. Dia bukan orang sekolah yang paling hebat, tapi dia dilatih lewat pengalaman-pengalaman yang pahit dalam hidupnya. Tapi dia selalu memuji Tuhan. Pengalaman pahit yang ada dalam bagi Daud itulah mengajar hidupnya, nggak bersungut, nggak menyalahkan keadaan, tapi pengalaman yang sukar itulah membawa dia semakin memuji Tuhan sehingga dia kuat dan mendapat kekuatan yang baru. Mari kita belajar, saudara-saudara. Ya, tekanan hidup selalu ada. Ya, masalah kita nggak pernah berhenti. Selama kita punya napas masih hidup di dunia ini, masalah kita terus ada, selalu ada. Dan memang untuk masalah lah kita ada di dunia ini. Ya, tapi yang pertama, cara yang terbaik, nyatakan imanmu dengan pujian dan penyembahan. Ya, di Alkitab kita banyak itu tokoh-tokoh yang menghadapi segala sesuatu lewat pujian penyembahan. Daniel bersama teman-temannya, mereka bukan orang-orang yang hebat, tapi kehebatan mereka adalah di dalam iman yang selalu dinyatakan lewat pujiannya. Setiap ada masalah, coba selesaikan lewat doanya, pujian penyembahan. Mereka orang yang hebat. Ya, semua nabi-nabi kita lihat, saudara-saudara, nyatakan iman kita lewat pujian kita. Saudara bisa menyanyi, kita mungkin di kamar kita coba naikkan pujian kita, ada hal-hal kita biarkan tangan Tuhan. Itu hebat kali, saudara-saudara. Ya, sangat luar biasa. Ya, itu tandanya iman kita memuji Tuhan. Yakin selalu, gak pernah salahkan situasi. Ya, kalau Daud gak pernah salahkan situasi. Kenapa lah ya, kok begini saya, kok ini. Kenapa lah ya saya kok mengembalakan kambing domba 2-3 ekor, abang-abang saya sana. Kenapa ya, saya gak pernah salahkan keadaan. Tapi dia buat keadaan itu untuk kesempatan untuk memuji Tuhan, kesempatan untuk selalu berdoa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hal yang sama kita alami dalam hidup kita. Ya, kesempatan untuk selalu datang berdoa di hadapan Tuhan. Mazmur 34 kita baca, saudara-saudara. Dalam segala waktu, segala keadaan. Ya, Mazmur 34. Jadi pemazmur ini udah sangat terlatih dia, saudara-saudara, untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala waktu, dalam segala situasi. Kesempatan adalah memuji Tuhan. 34. Ya, Mazmur 34 ayat yang kedua. Apa Bapak tuh minum dua ke sini, kakak kuat kaki. Mazmur 34. Iya, ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Kita baca, saudara-saudara. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya
tetap dalam mulutku. Coba ini kita ulangi, saudara-saudara. Ini sudah tekad pemazmur ini menghadapi segala keadaan. Ini waktu itu saya baca dulu ayat 1 dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Coba. Lalu karena sudah terjepit sekali, saudara-saudara. Dia air liurnya keluar, saudara-saudara, pakaiannya. Jadi sampai Abimelek ini bilang, wah dia ini pikirannya nggak waras. Ya, sampai tekanan begitu berat, saudara-saudara. Lalu dia datang kepada Tuhan. Ini katanya kepada Tuhan ayat yang kedua, Mazmur 34 ayat 2, 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Coba. Jadi sudah dalam keadaan itu jiwanya. Walaupun tadi air liurnya keluar, tapi jiwanya selalu memuji Tuhan. Tuhan, Engkau lepaskan saya. Tuhan buka jalan. Engkau tahu, jiwanya terus memuji Tuhan. Ya, keadaannya sangat menyesakkan baginya, saudara-saudara. Dia selalu memuji Tuhan. Ya, puji-pujian selalu ada padanya. Ya, pasal 40 hampir sama. Kita baca lagi ayat ini. Mazmur 40 berulang-ulang. Pemazmur ini sangat hebat sekali. Dia menghadapi situasi yang tidak enak bagi hidupnya. Baginya memuji Tuhan itu adalah yang terbaik, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat yang Mazmur 40 ayat 2 mulai saya baca demikian. Mazmur 40 ayat 2, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ya, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tambah lagi ayat 5, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jadi pemazmur ini sangat suka memuji Tuhan dalam keadaan-keadaan yang tidak mendukung. Dia sampaikan pujiannya. Ya, dan itu kemenangannya, saudara-saudara. Setiap masalah. Jadi adanya masalah bagi Daud, selalu ini kesempatan untuk berseru kepada Tuhan, menyatakan imannya di dalam pujian, saudara-saudara. Bahkan 7 kali dalam sehari. Ya, Sobat 119. 7 kali dalam sehari. Jadi nampaknya setiap ada masalah itu kesempatan untuk menyatakan imannya kepada Tuhan. Mazmur 119. Ya, 119 Mazmur ayat, kita lihat saudara-saudara sekalian. Ya, 164 ayat 164. Kehebatan pemazmur itu begitu, saudara-saudara. Ya, masalah boleh datang bertubi-tubi, situasi mencekam, yang keadaan tidak seperti yang dibayangkan, tetapi itu adalah kesempatan untuk menyatakan imannya kepada Tuhan lewat pujian persembahan. 119 ayat 164 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi selalu diambil kesempatan untuk memuji Tuhan, saudara-saudara. Karena itu pilihan bagi kita. Ya, pilihan bagi kita. Saul salahnya, saudara-saudara, ada masalah bukan memuji Tuhan. Ya, berbeda sekali.
Ya, tapi Daud kehebatannya, adanya masalah dalam hidupnya adalah kesempatan untuk menyatakan imannya kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Ini pelajaran pertama bagi kita. Ya, apapun hal yang tidak enak bagi diri kita, situasi yang tidak mendukung, ya, pilih seperti Daud. Pilih seperti Daud untuk menyatakan imanmu lewat pujian penyembahanmu. Dan Tuhan akan bekerja di balik semua itu. Ya, setiap kita memuji Tuhan, ada juga ayat berkata ketika kita berdoa, malaikat turun, Tuhan turun dari tahtanya untuk menolong kita setiap kita datang di dalam doa. Doa itu satu kekuatan untuk menarik kuasa Tuhan untuk menolong hidup kita, saudara-saudara. Ini yang pertama. Ya, tekanan hidup selalu ada, masalah selalu datang, silih berganti, tidak hentinya selama kita ada di dunia ini. Tetapi hal yang pertama yang dilakukan oleh pemazmur sama seperti yang kita lakukan hari-hari ini, nyatakanlah imanmu lewat pujian penyembahan. Ya, nggak kesempatan bagi kita untuk bersungut. Jangan beri kesempatan bagi kita untuk menyalahkan siapapun, bahkan menyalahkan Tuhan. Tidak penting, karena dengan menyalahkan orang lain bukan berarti selesai masalah kita. Kita yang sering kali anggap, ada masalahku, kalau kesalahkan orang lain selesai masalahku. Enggak, justru menambah masalah. Saudara-saudara, jalan terbaik adalah nyatakan imanmu kepada Tuhan lewat pujian penyembahan. Yang kedua, saudara-saudara, saat menghadapi tekanan-tekanan hidup, masalah yang datang silih berganti, ya, hal yang kedua yang kita lakukan, mengingat terus kebaikan Tuhan. Mazmur 103 tadi dibilang itu, ingatlah kebaikan Tuhan. Selalu ingat, ya, kalau Tuhan pernah berbuat baik kepada kita, itu ingat. Ya, kalau Daud itu bisa diingat, Tuhan, Engkau berbuat baik ketika aku mengalami kesulitan begini. Kebaikanmu, ya, 103 tadi, coba kita lihat yang kedua. Yang pertama tadi, hai jiwaku pujilah Tuhan. Hal yang kedua disebutkan, jangan lupakan segala kebaikannya. Ayat 2 demikian. Ini yang kedua yang harus kita lakukan. Ya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mazmur 103 ayat 2. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Coba, kalau kita nggak lupa kebaikan Tuhan, kita suka datang kepada Tuhan. Kita tengok, saya bisa ada ini karena kebaikan Tuhan. Di tahun yang lalu, hari-hari yang lalu, kebaikan Tuhan sudah mengangkat hidupku. Maka ini dia bilang, ingat terus menerus kebaikan Tuhan. Coba keterangan yang kedua. Ini penting kita ingat, Tuhan, Engkau begitu baik. Coba kita ingat dulu. Saat saya nggak dapat apa-apapun, saat tak kerja, Tuhan adakan begini. Saat saya nggak berdaya, Tuhan lakukan, sampai kita nggak pernah lupakan kebaikan Tuhan ini. Ingat terus menerus kebaikan Tuhan. Ini Daud ini sangat luar biasa. Terus menerus ingat kebaikan Tuhan. Ya, kita seringkali kita ingat, saya sudah baik sama orang, kok dia nggak baik, tertekan lagi hidup kita. Selalu ingat, Tuhan, aku ada hari ini karena kebaikan-Mu. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Mulai dari kebaikan Tuhan ini sampai diteruskan itu di ayat yang ketiga. Kebaikannya mengampuni kesalahan kita, menyembuhkan penyakit kita, menebus kita dari lubang kubur. Rahmat-Nya selalu menolong hidup kita dan memberikan kepuasan dengan kebaikan. Jejer dia terus sampaikan, ingat kebaikan Tuhan. Kita kadang lupa kalau Tuhan baik. Gampang kita melupakan Tuhan. Yang selalu kita ingat, saya ini ada karena saya hebat. Ya, jarang kita mengingat, aku ini ada karena Tuhan baik. Aku bisa kerja hari ini begini karena Tuhan baik. Kalau Daud bisa bilang, aku bisa di istana bukan karena aku, karena Tuhan baik. Apalah yang bisa kulakukan? Aku hanya penggembala kambing domba yang hanya punya kecapi, yang hanya punya umpan, tidak punya apa-apa.
Tapi kalau saya ada hari ini, itu kalau pemazmur ini ingat kebaikan Tuhan. Ya, selalu ingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Gak pernah dia bermegah atas dirinya. Ini karena saya hebat. Ini kan selalu ingat semua itu karena kebaikan Tuhan. Jejer dibilang di situ mulai ayat 2, bagaimana Tuhan mengampuni kesalahannya. Bagaimana Tuhan menyembuhkan segala penyakitnya. Menebus dia dari lubang kubur sampai memberikan kepuasan baginya lewat kebaikan. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Coba kalau kita yang ingat, hitung-hitung sampai gak terhitung kita kebaikan Tuhan. Kita ingat masa-masa yang lalu. Aduh, kalau gak kebaikan Tuhan, tahu kita, saya gak tahu bagaimana masa hidupku kalau bukan kebaikan Tuhan. Terus kita ingat itu. Jadi ketika ada masalah, kita bilang, Tuhan, kalau Engkau baik dulu menyelesaikan masalah ini, masalah ini pun akan kebaikan-Mu sanggup menyelesaikan bagiku. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan. Ya, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Coba kita gampang lupa kita kebaikan Tuhan. Tuhan kayaknya gak berbuat apa-apa bagi kita. Ya, seringkali kita anggap Tuhan tak berbuat apa-apa. Ya Tuhan lah. Kalau saya gak kerja, gimana aku makan? Kalau saya gak gini, bagaimana ini? Tuhan kita singkirkan dari hidup kita. Tapi kehebatan Mazmur ini gak pernah lupa. Gak pernah lupa dia dari mana dia dipanggil oleh Tuhan. Bahkan ayat seringkali mengatakan begitu. Dia ingat dari mana dia dipanggil oleh Tuhan. Saudara, coba kadang-kadang kita ingat. Saya kalau ingat selalu nggak salah saya kalau seringkali cerita sama kawan. Ada orang nggak mau cerita pahit hidupnya. Ya, saya seringkali mengatakan sama teman saya, ini orang susah, orang kampung, orang tuaku, orang biasa-biasa. Saya ada hari ini karena Tuhan. Ya, ada orang nggak mau cerita itu. Saya hebat, saya punya ini, saya lupa dia, saudara. Lupa Tuhan. Kita nggak pernah lupakan. Saat kita bilang, saya dulu waktu sekolah aja pun syukur-syukur bisa makan nasi karena makan ubi. Uang sekolah pun begini. Nggak lupa kita dari kesengsaraan mana kita diangkat oleh Tuhan. Ya, Daud itu kehebatan yang nggak pernah dia lupakan segala sesuatu yang Tuhan lakukan baginya. Ini satu kesalahan kita. Gampang lupa kita. Lupa kita anggap. Bahkan napas kita ini pun kita anggap milik kita. Napas kita ini Tuhan punya, saudara-saudara. Jangan pernah lupa. Ya. Hai, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan ini yang kita selalu itu. Tuhan, hari ini aku ada bukan karena aku baik, ya, tapi karena Engkau baik, karena kebaikan-Mu. Kita hitung-hitung saja. Dulu saya nggak ini, ada pun saya hari ini karena kebaikan Tuhan dalam hidupku. Ya, itu sangat bagus. Mazmur 77 seringkali disebutkan oleh pemazmur ini, saudara-saudara, ya. Mazmur 77. Ya, ayat 12, selalu dia ingat-ingat ini. Pemazmur ini kehebatannya, saudara-saudara sekalian, ya, untuk selalu mengingat-ingat. Demikian Mazmur 77 ayat 12, demikian, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia ingat itu bagaimana Tuhan melakukan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. 13, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Diingat, saudara-saudara, selalu diingat. Kita memang ada kesalahan kita. Ya, gampang melupakan kebaikan orang. Tapi salah orang diingat, satu pun salah orang itu yang diingat. 9 perbuatan orang yang baik dilupakan itu hanya karena satu kesalahannya. Itulah manusia. Ya.
Daud enggak. Dia ingat bagaimana Tuhan menolong hidupnya. Enggak pernah dia lupakan apa yang Tuhan perbuat baginya. Ya, mulai Yezer disebut bagaimana Tuhan mengampuni segala dosanya, memulihkan segala sakit penyakitnya, melepaskan dia dari lubang kubur. Kayaknya Daud itu seringkali terancam nyawanya, tapi dia bilang, Tuhan, gak pernah aku lupakan segala kebaikannya. Kita belajar, saudara-saudara, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, ya, selalu kita bilang, Tuhan, Engkau gak pernah berubah, selalu Engkau baik, selalu Engkau baik. Aku yang tidak bisa baik, seringkali hidupku yang gak baik. Tuhan itu selalu baik, saudara-saudara sekalian. Mengingat terus-menerus kebaikan Tuhan, jangan lupakan. Dan selalu kita bilang, semua ini karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita. Ya, semua ini kita bisa ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Dia berikan nyawanya kepada kita. Semua yang ada ini, setelah kita bilang ini kebaikan Tuhan, sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk sombong lah, untuk membanggakan diri lah, nggak ada, saudara-saudara. Semua itu hanya karena kebaikan Tuhan. Kita terima semua karena kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Yang terakhir, saudara-saudara, jadi dalam tekanan hidup yang selalu ada dalam hidup kita, masalah-masalah yang selalu datang dalam hidup ini selama kita ada di dunia ini. Pertama, datangkanlah imanmu kepada Tuhan lewat puji-pujian. Semakin banyak masalahmu, semakin banyak puji-pujian yang engkau persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Kebaikan pertama, ingat Tuhan, banyak terus kebaikanmu. Kebaikanmu makin bertambah-tambah kebaikan Tuhan. Dilepaskan Tuhan, kita satu masalah, Tuhan begitu baik. Ingat lagi, hari ini Tuhan lepaskan lagi kita, Tuhan engkau begitu baik. Hari ini ada masalah lagi, Tuhan lepaskan kita. Kayaknya setiap hari kita dalam genggaman Tuhan, dalam pengangkatan Tuhan. Coba, jadi gak ada kesempatan bagi kita untuk sombong. Ini semua karena kebaikan Tuhan yang ada dalam hidupku. Yang ketiga, saudara-saudara, saat menghadapi tekanan hidup, masalah-masalah yang datang silih berganti, yang ketiga adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, coba lembar yang ketiga, percayakan hidup kita. Tuhan, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang menggenggam napasku, menggenggam kehidupanku. Ya, gambar yang ketiga. Ya, ini saudara-saudara sekalian. Ya, makanya disebutkan hidup di dalam tangan Tuhan. Balik lagi kita ke Mazmur 103 tadi. Nanti kita lihat ini, saudara-saudara. Jadi mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Ini ketika pemazmur ini, Daud mulai dari kecil terus menyerahkan hidupnya. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sama kita. Ya. Tekanan-tekanan itu yang terjadi. Tuhan, Ku serahkan hidupku. Tekanan macam begini, masalah-masalah begini. Engkau ada, tangan-Mu Engkau buat untuk menolong saya. Tekanan-tekanan, saudara-saudara. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ulangi, saya baca dulu. Tetap baca gambar itu. Mazmur 103 tadi, saudara-saudara. Ya. Percayakan hidup kita. Ya. Makanya disebutkan di sini. Ya. Mulai ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu. Ini betul-betul Tuhan itu sangat luar biasa. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya. Jadi kayaknya menyerahkan hidupnya, saudara-saudara. Kalau dia serahkan hidupnya, masalah-masalah yang terjadi itu untuk membarui hidupnya. Seperti, makanya disebut ayat 3, Dia yang memuaskan hasrat dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi yang ketiga yang harus kita lakukan, ketika tekanan-tekanan
masalah-masalah bertubi-tubi, keadaan-keadaan yang tidak mendukung. Yang ketiga kita lakukan, mempercayakan hidup kita. Tuhan, hidupku ada dalam tangan-Mu. Ya, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Itu artinya gak ada yang bisa kita pertahankan. Nyawa kita gak bisa kita pertahankan. Tapi ketika kita serahkan kepada tangan Tuhan, kayaknya Tuhan yang selalu membawa hidupnya makin baik, sampai seperti kita, seperti pada burung Raja Wali. Selalu ada kekuatan yang baru. Selalu ada kekuatan yang baru. Masalah satu selesai, diberi Tuhan kekuatan untuk menghadapi masalah kedua. Terus demikian, terus sampai satu saat ketika sudah kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kalau perjanjian baru mengatakan Yesus yang hidup di dalam diri kita, kita hidup di dalam Tuhan. Perjanjian baru mengatakan itu. Kalau pemazmur mengatakan dia sangat percaya sekali Tuhan yang ada di dalam hidupnya, dan hidupnya juga ada di dalam tangan Tuhan. Ya, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Gak tanggung-tanggung dia, saudara-saudara sekalian. Sehingga keadaan apapun tak pernah dia untuk meninggalkan Tuhan. Coba saat dia menjadi raja, mengalahkan musuh-musuhnya orang Filistin semua, dia percaya sekali kemenangan-kemenangan itu ada datangnya dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, belajar kita sampai dikatakan 138 Mazmur, engkau mempertahankan hidupku. Itu seperti dia menghadapi masalah begitu berat, tapi karena dia mempercayakan hidupnya. Kita baca dulu sedikit lagi Mazmur 138. Ya, mempercayakan hidup kita sehingga Tuhan mempertahankan kita. Kadang gak mampu mempertahankan nyawa kita, saudara-saudara. Ya, Mazmur 138. Mazmur 138 ayat yang ke-7. Ya, kita baca ini. Ya, ayat yang ke-7 ini pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidupnya. Nyanyian syukur Daud atas pertolongan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. 8. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Coba saudara-saudara, indah sekali ini. Ya, saat aku berada dalam kesesakan, itu kayaknya dia sudah sangat terhimpit. Ya, sudah sangat terhimpit, tapi dibilang ini, Engkau yang mempertahankan hidupku. Makanya dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Engkau mempertahankan hidupku. Ya, menghadapi musuh Engkau mengelurkan tangan-Mu, tangan kanan-Mu menyelamatkan. Bahkan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Itu hebat kali, saudara-saudara. Jadi ketika keadaan-keadaan kita, hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan, dibawa Tuhan kita kepada yang sukar. Ya, belajar kita 3 hal ini, saudara-saudara. Nyatakan imanmu kepada Tuhan lewat pujian. Ya, makanya ada nyanyian Psalm itu, apa namanya? Jalan yang kutempuh. Ya, jalan yang kutempuh bukan kehendakku. Itu sangat luar biasa. Ya, kadang-kadang di bawah Tuhan kita nggak seperti kehendak kita. Pemazmur alami itu. Tapi dia selalu menyatakan imannya kepada Tuhan lewat pujian. Terus menerus mengingat kebaikan Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hari-hari yang kita hadapi sangat berat, saudara-saudara. Ketika kita salah mengambil sikap, maka kita akan hancur. Tapi ketika kita menghadapi jalan-jalan yang tidak seperti yang kita bayangkan, sukar bagi diri kita, saudara-saudara, pemazmur mengatakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Ya batinku segenap hatiku pujilah Tuhan. Ingat kebaikannya, jangan lupakan kebaikannya. Pemazmur ini seorang yang hebat. Bertubi-tubi masalah-masalah mulai dari kecil sampai di masa tuanya, sampai di akhir hidupnya.
Tapi pemazmur ini seorang yang sukses. Dia diberkati oleh Tuhan dan satu saat kerinduan yang terutama. Dia ingin sediakan semua apa yang diterima dari Tuhan akan membuat bait Allah. Ada kerinduannya untuk membangun bait Allah. Lalu Tuhan pun berkata, bukan engkau membangun bait itu, engkau menyediakan bahannya, tetapi nanti bukan engkau yang membangun. Sehingga kerinduan Daud untuk membangun rumah Allah itu tidak terjadi, saudara-saudara. Tapi semua bahan-bahannya disediakan oleh Daud dari segala upayanya. Setelah berdiri bangunan itu tidak disebut bait Daud, tapi bait Salomo. Ya, Salomo melakukannya, tapi semua dana biaya disediakan oleh Daud. Sepertinya catatan mengingat tidak ada, dilupakan, tapi Daud tidak kecewa. Bangunan itu disebut baitnya Salomo. Daud hanya dikenal kemahnya Daud. Gak dibilang bait Daud walaupun megah, tapi yang diingat adalah kemahnya Daud. Banyak hal yang dilakukan tapi dilupakan orang. Tapi Daud itu pun tetap memuji Tuhan karena dia percaya semua yang didapatkan itu adalah kebaikan Tuhan. Dia nggak bilang, Tuhan kenapa nggak bait Daud, bait Allah yang disediakan itu. Kenapa Tuhan tidak diizinkan aku membangun? Harus Salomo. Maka bangunan itu disebut baitnya Salomo. Daud belajar bahwa semua itu adalah karena kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi bagi Daud, selalu Daud yakini itulah yang terbaik, itulah yang terindah bagi Daud. Makanya Daud bilang, jiwaku pujilah Tuhan, batinku pujilah Tuhan, karena dia baik. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita di dunia ini bukan harta yang dihitung Tuhan, bukan yang lain-lain. Bagaimana kehebatan kita bisa mengatasi masalah lewat puji-pujian di hadapan Tuhan. Semakin banyak kita selesaikan masalah lewat pujian, makin terangkat kita, saudara-saudara. Ini kami sampaikan malam hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Carikan dulu nyanyian Psalm, jalan yang kutempuh bukan pilihanku. Psalm, ya, nyanyian Psalm ini sangat menyentuh hati kita, saudara-saudara. Jalan yang ku tempuh bukan pilihanku. Ya, betul, 37 Psalm. Semua kita berdiri, kita mau terima terjemahan kudus. Tuhan
bila kehendaknya umatku dengan rela, sebab Dia yang tentukan, sebab Dia yang tentukan, aku dibebankan, kulakukan bagi kita tangan kita apa yang telah jadi, apa yang terima kasih kemanaku, Tuhanlah yang tentukan hidupku, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah limu ku tunduk padamu, pada kehendak-Mu ku tunduk padamu. Terima kasih Tuhan, pada kehendak-Mu, sebab Kau yang memilikiku, jiwaku terangkat, jiwaku terangkat bila ku berserah sepenuh padamu. Tuhan, apa yang telah jadi, terima kasih. Kami bersyukur, jiwaku memuji Engkau. Ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami puji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, jiwaku memuji-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik
bersyukur Bapa, firman-Mu sudah kami dengar malam hari ini. Engkau yang kami puji, Engkau kami sembah ya Tuhan Yesus. Dalam setiap pengalaman apapun yang kami alami, Engkau rindukan kami menyatakan iman kami Tuhan lewat pujian kami. Tidak kami lupakan segala kebaikan-Mu, bahkan hidup kami sepenuh ada di dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur hari-hari yang kami jalani adalah penyertaan Tuhan nyata bagi kami. Pertolongan Tuhan selalu ajaib bagi hidup kami. Kami ada untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu, pertolongan-Mu indah bagi kami Tuhan. Kekuatan yang baru itu datang dari Tuhan, karena Engkau selalu menopang kami ya Bapa. Kami bersyukur kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati kami semua. Tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan yang berlimpah bagi kami. Kami bersyukur kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nanti Ibu Gembala yang membagikan pertemuan kudus itu kepada kita. Kita naikkan pujian kita tadi. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku. Nyatakanlah firman-Mu, si Natalia. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku. Kita naikkan pujian ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan. Saat ini curahkanlah kasih-Mu. Percaya ku memandang salib-Mu, kekuatanku di dalam kasih-Mu, memandang-Mu dalam kemuliaan, dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang-Mu, memandang-Mu dalam kemuliaan. Nyatakanlah firman-Mu. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan. Saat ini curahkanlah kasih-Mu yang naungi hidupku. Semua bangkit berdiri. Dalam kelemahanku Kau nyatakan kuasa-Mu. Ku percaya, ku memandang salib-Mu, kekuatanku di dalam kasih-Mu, memandang-Mu dalam kemuliaan,
gembalaku. Ku memandang, sekali lagi memandangmu dalam kemuliaan, memandangmu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandangmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu kami pandang dalam setiap keadaan kami. Engkau selalu berada dekat kami Tuhan. Kekuatan yang berlimpah Engkau selalu berikan dalam hidup kami. Di dalam tangan-Mu seluruh hidup kami. Tubuh dan darah-Mu ada di tangan kami Tuhan, memberikan kekuatan baru bagi kami. Sampai Engkau datang, Engkau selalu menguatkan kami. Obalah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Kami terima dengan iman percaya kami. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat darah Kristus. Haleluya. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dia yang menyelesaikan bagi kita. Banyak hal yang tidak bisa kita perbuat, tapi Tuhan yang ada di dalam hidup kita, Dia yang akan menopang hidup kita. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar Tuhan ajaib. Haleluya. Engkau yang mempertahankan hidup kami untuk kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Jiwaku pujilah Tuhan, mengagumkan Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah terlupakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kegenapan firman-Mu ada bagi kami Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, di dalamnya kami selalu memuji Engkau ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang selalu menopang kami. Kekuatan yang berlimpah itu datang dari Tuhan.
Kebaikan demi kebaikan kami rasakan sepanjang umur hidup kami. Engkau selalu menopang kami Tuhan. Kalau Engkau menyertai kami di masa yang lalu, hari ini, besok sampai selama-lamanya, penyertaan Tuhanlah bagi kami. Kami bersyukur kami yang hadir pada malam hari ini. Segala sakit penyakit kami, segala kelemahan kami, Engkau sudah menanggungnya bagi kami. Kami tolak segala sakit penyakit dalam nama Yesus Tuhan kami. Oleh darah, oleh bilur-bilur-Mu, kami sudah disembuhkan ya Tuhan. Dan terus dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, kami memuliakan Engkau. Berkat-Mu berlimpah bagi kami, yang selalu Engkau alir bagi kami Tuhan. Tidak pernah berkesudahan berkat-Mu, selalu Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur, kami akan memberikan persembahan kami berikan dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita, masih nyanyian kita tadi, nyatakanlah firman-Mu. Kita berikan pujian ini, kita berikan persembahan kita. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan. Saat ini surahkanlah kasih-Mu, jamah hatiku, naungi hidupku. Dalam kelemahanku, Kau nyatakan kuasa-Mu. Ku percaya, ku memandang salib-Mu, kekuatanku di dalam kasih-Mu, memandang-Mu dalam kemuliaan. Semua kita bangkit berdiri. Memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu, hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang-Mu, memandang-Mu dalam kemuliaan, memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu, hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku. Kita angkat tangan, kita memandang, memandang-Mu dalam kemuliaan, memandang-Mu dalam keagungan firman-Mu, hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang-Mu. Oh, haleluya. Kembali bersyukur ya Bapa, segala kebaikan-Mu yang sudah kami terima, dan kami selalu bersyukur kepada-Mu lewat pujian penyembahan kami malam hari ini. Kami datang kepada-Mu malam ini, setiap kami yang hadir malam ini, kepada kamilah berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Betul-betul kami melihat kuasa-Mu dalam hidup kami. Tidak terlupakan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Bahkan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Semua hal yang terjadi atas hidup kami selalu mendatangkan kebaikan sesuai dengan janji firman-Mu. Dan kami bersyukur malam hari ini,
kehadiran kami, pengorbanan kami, jerih lelah kami tidak sia-sia. Firman-Mu mengatakan itu ya Tuhan, dan biarlah itu satu-satu akan kami terima kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Kami bersyukur Engkau menolong kami, teman-teman kami yang tidak hadir. Tuhan juga menyertai Bapak Sibida dalam perjalanannya. Tuhan lindungi teman-teman kami, apapun keadaan mereka. Kami mohon peruluran tangan Tuhan kepada mereka. Jika sakit Engkau sembuhkan, jika lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Kami bersyukur berkat-Mu tidak terbatas bagi kami, kuasa-Mu juga tidak terbatas. Engkau menopang kami Bapa. Berkati gereja kami, berkati keluarga kami yang belum bertobat, beri roh pertobatan. Orang tua kami kuatkan Tuhan, bahkan negara ini berikan negara damai sejahtera. Tetangga-tetangga kami diberkati ya Tuhan. Semua hal-hal yang baik Engkau jadikan bagi tetangga-tetangga kami. Kami bersyukur malam hari ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria serta. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita semua. Salam.